Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Wirahidila Grawakdana, NIM saya 333724044 dari kelas C. Di sini saya diberikan tugas untuk mengerjakan membuat program menu berbasis queue yang memungkinkan pengguna untuk yang pertama menambah elemen ke dalam queue atau enqueue, yang kedua menghapus elemen dari queue atau dequeue, yang ketiga melihat elemen depan atau front, dan keempat melihat seluruh isi queue atau display, dan terakhir untuk keluar dari program. Ini untuk mata kuliah struktur data, dan mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke programnya. Oke, di sini kita sudah berada di programnya. Untuk program sendiri kita akan membuat menjadi dua, yaitu pertama untuk implementasi queue menggunakan array, lalu yang kedua untuk implementasi queue menggunakan linked list. Untuk yang pertama, untuk menggunakan array ini seperti biasa kita import dulu untuk library-nya. Pertama kita import library iostream agar bisa menggunakan fungsi input dan output. Lalu kita definisikan maksimal ukurannya dengan max sebagai ukuran maksimum, dengan define max dengan ukuran maksimum elemennya adalah 5. Lalu selanjutnya kita gunakan using namespace as tadi agar dapat mempermudah dalam proses mengodingnya. Lalu selanjutnya kita deklarasikan kelas queue-nya. Kita mendeklarasikan sebuah kelas pertama queue ini. Di dalamnya terdapat 3 atribut utama. Yang pertama ada integer front untuk menunjuk elemen pertama dalam queue, lalu selanjutnya ada integer rear untuk menunjuk elemen terakhir dalam queue, dan selanjutnya ada array max, yaitu array yang digunakan untuk menyimpan elemen dalam queue. Untuk selanjutnya ada isinya ada constructor. Constructornya ini kita buat queue digunakan untuk kita inisialisasikan queue-nya ini, yang kita inisialisasikan untuk front dan rear dengan nilai -1 untuk menandakan bahwa si queue ini masih kosong. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk mengecek queue. Yang pertama ada isEmpty dan yang kedua ada isFull. Yang pertama ada fungsi isEmpty. Fungsi isEmpty ini digunakan untuk mengecek apakah queue ini kosong. Queue akan dianggap kosong jika front masih bernilai sama dengan 1, lalu atau jika front sudah melewati rear setelah semua elemen dihapus. Lalu ada boolean isFull. Ini adalah fungsi untuk mengecek apakah si queue ini sudah penuh. Queue akan dianggap penuh jika rear sudah mencapai indeks maksimum, yaitu max sama dengan 1, max sama dengan -1. Lalu selanjutnya ada fungsi enqueue. Fungsi enqueue di sini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam queue. Pertama-tama akan dicek terlebih dahulu apakah queue-nya sudah penuh. Apabila queue-nya sudah penuh, maka akan muncul tulisan queue penuh, tidak bisa menambahkan elemen, dan nilai akan dikembalikan. Lalu jika queue kosong atau jika nilai front sama dengan -1, maka front akan diatur menjadi 0 sebagai tanda bahwa queue mulai terisi. Kemudian nilai X bakal dimasukkan ke dalam array di posisi rear +1, lalu rear akan bertambah dan akan muncul tulisan bahwa elemen tersebut telah dimasukkan ke dalam queue. Lalu selanjutnya ada fungsi dequeue. Fungsi dequeue ini untuk menghapus elemen di dalam queue. Pertama-tama akan dicek terlebih dahulu apakah si queue ini sudah kosong ataupun tidak. Maka apabila queue tersebut kosong, maka akan menampilkan pesan queue kosong, tidak ada elemen untuk dihapus, dan nilainya akan dikembalikan. Akan tapi jika ada elemen dalam queue, maka elemen pertama atau si frontnya akan dihapus dan front akan bertambah. Namun jika setelah penghapusan tidak ada elemen yang tersisa, maka front dan rear akan di reset ke -1 untuk menandakan bahwa queue masih kosong. Lalu selanjutnya ada fungsi pick, yaitu fungsi untuk melihat elemen paling baru atau elemen terdepan dari queue tersebut. Pertama-tama fungsi ini akan mengecek apakah queue-nya kosong atau tidak, sama seperti sebelumnya.
Jika apabila kosong, maka muncul pesan queue kosong, tidak ada elemen terdepan atau tidak ada elemen untuk dilihat. Dan ini akan kembalikan ke awal. Jika ada elemen, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai ke array front, nilai yang paling baru untuk ditampilkan. Selanjutnya ada void display. Void display ini berfungsi untuk menampilkan seluruh elemen di dalam queue seperti sebelum-sebelumnya. Maka fungsi ini akan mengecek terlebih dahulu apakah si queue ini kosong atau tidak menggunakan if isempty. Nah, fungsi isempty, apabila queue-nya kosong maka akan muncul tulisan queue kosong dan nilainya akan dikembalikan lalu kembali ke semula. Akan tapi jika ada elemen maka akan dicetak semua isi queue dari front hingga rear, dari depan hingga ke belakang. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya ada menu interaktif yang telah dibuat. Di sini integer main, kita deklarasikan queue key, lalu integer choice dan value. Di sini menggunakan switch case, do while, cout, menu queue. Pertama ada enq, lalu ada dq, ada pick, display dan juga exit. Dan terakhir ada pilih. Untuk menunya kita akan coba untuk running. Oke, kita akan coba untuk mengecek atau mengetes si program ini. Untuk yang pertama kita lihat terlebih dahulu apakah nilai sudah ada. Nah, kita display queue-nya masih kosong ya. Lalu kita akan masukkan nilai bebas. Kita akan coba untuk memenuhinya terlebih dahulu apakah sesuai maksimal untuk queue-nya adalah 5 elemen. Kita akan coba untuk masukkan 6 elemen. Pertama kita akan masukkan 12. Lalu yang kedua kita masukkan 23. Lalu yang selanjutnya masuk 33. Ini udah 3. Lalu yang selanjutnya kita masukkan 45. 4. Lalu selanjutnya kita masukkan 55. Yang terakhir kita masukkan 78. Ini adalah elemen ke-6. Nah, jika elemen ke-6 di input maka akan muncul queue penuh, tidak dapat menambahkan elemen. Di sini kita bisa melihat untuk elemen yang paling baru ditambahkan adalah harusnya yang muncul adalah 55 ya, karena 78 di sini tidak bisa masuk dalam queue. Kita bisa lihat terlebih dahulu pick. Oh, sorry, salah. Maksudnya elemen terbaru adalah elemen pertama, elemen terdepan yang pertama ada 12. Elemen terdepan ada 12. Ada elemen pertama yang dimasukkan. Nah, lalu jika kita display, oke, mohon maaf sepertinya tadi terjadi sedikit bug. Maka dari itu kita akan lanjutkan. Ini setelah semua elemennya telah kita masukkan seperti sebelumnya, kita bisa tampilkan, kita bisa lihat display. Nah, yang muncul adalah 12, 23, 33, 45, dan 55 sesuai dengan apa yang kita masukkan di awal tadi. Lalu kita bisa untuk menghapus elemen. Kita akan coba hapus elemennya. Nah, elemen yang dihapus adalah yang terdepan tadi adalah yaitu 12. Itu elemen duluan yang terlebih dahulu dimasukkan oleh kita. Lalu jika kita display, maka 12-nya akan hilang, dan jika kita pick maka elemen terdepannya akan terganti menjadi 23. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa hapus lagi, kita lihat lagi jadi 33, kita lihat lagi 23-nya hilang. Nah, oke, kurang lebih adalah seperti itu untuk implementasi queue menggunakan array. Selanjutnya kita akan membuat program untuk implementasi queue menggunakan linked list. Oke, selanjutnya kita akan sedikit menjelaskan mengenai program untuk mengimplementasikan queue ke dalam menggunakan linked list. Kita akan mulai dengan mendeklarasikan library IOStream seperti biasa agar bisa untuk menggunakan fungsi input dan output, lalu using namespace std. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan struct node. Kita akan deklarasikan nodenya yang memiliki dua bagian, yaitu untuk data dan juga next. Data ini berfungsi untuk menyimpan nilai ke dalam queue, dan next berfungsi untuk sebagai pointer yang menunjuk ke node berikutnya di dalam queue. Untuk selanjutnya kita akan mendeklarasikan kelasnya. Kita membuat kelas queue untuk mengelola operasi antrean. Dalam kelas ini terdapat dua pointer, yaitu pertama front, yang kedua adalah rear.
Front ini berfungsi untuk menunjuk elemen pertama dalam antrian dan rear berfungsi untuk menunjuk elemen terakhir dalam antrian. Lalu kemudian kita buat konstruktor ya untuk kita inisialisasikan untuk menginisialisasikan queue dalam keadaan kosong. Di sini front dan rear akan diset dengan null, diset sebagai null untuk menandakan bahwa queue ini masih dalam keadaan kosong. Lalu selanjutnya ada fungsi boolean is empty, yaitu untuk seperti sebelumnya untuk mengecek apakah si queue ini kosong atau tidak. Kita tidak menggunakan tidak menggunakan fungsi untuk is full karena si queue dalam link list ini bersifat dinamis dan kita bisa menambahkan terus menerus hingga memori device-nya penuh. Kita bisa terus menambah tanpa ada batasan seperti array yang sebelumnya. Lalu selanjutnya ada fungsi enqueue, fungsi untuk menambahkan nilai atau elemen ke dalam queue. Fungsi enqueue integer x, node temporary sama dengan new node, temporary data sama dengan x, lalu temporary next sama dengan null. Kita akan membuat node baru untuk menyimpan data di x, lalu pointer next ini akan diset ke null karena elemen baru selalu berada di belakang queue. Lalu selanjutnya jika queue kosong atau sama dengan null, maka front dan rear akan langsung menuju ke node baru. Jika tidak kosong, node baru akan ditambahkan ke belakang dan rear akan diperbarui dan menuju ke node yang baru ditambahkan. Lalu setelahnya akan muncul tulisan bahwa elemen tersebut telah dimasukkan ke dalam queue. Selanjutnya ada fungsi dequeue atau untuk menghapus si elemen terdepan dari queue. Pertama-tama akan dicek terlebih dahulu menggunakan fungsi empty apakah queue-nya kosong atau tidak. Jika queue-nya kosong maka akan muncul tulisan queue kosong, tidak ada untuk dihapus dan nilainya akan dikembalikan. Tapi selanjutnya apabila si queue-nya memiliki elemen, maka kita akan menyimpan alamat node yang akan dihapus. Tapi jika si queue ini memiliki elemen, maka si programnya ini akan membuat di mana elemen yang tadi paling pertama kita masukkan atau front akan dihapus dan dikeluarkan elemen, dan si nodenya akan berpindah ke elemen berikutnya atau elemen kedua yang tadi kita masukkan sebagai node terdepan atau yang pertama. Jika setelah penghapusan queue ini menjadi kosong, maka si rear atau si node depan dan belakang ini akan diset menjadi null, dan penghapusan node ini tidak bisa digunakan kembali. Lalu selanjutnya ada integer pick, fungsi pick berfungsi untuk melihat node terdepan atau elemen terdepan. Ini akan membuat kita dapat melihat elemen terdepan atau elemen pertama yang kita masukkan sebelumnya. Pertama-tama akan dicek menggunakan fungsi empty terlebih dahulu seperti sebelum-sebelumnya. Jika kosong maka akan muncul tulisan queue kosong, tidak ada elemen terdepan, lalu nilainya akan dikembalikan. Tapi jika terdapat elemen dalam queue, maka nilainya akan dikembalikan atau dimunculkan atau dikembalikan, lalu dapat ditampilkan pada layar. Lalu selanjutnya ada fungsi display, berfungsi untuk menampilkan semua elemen dalam queue. Akan dicek terlebih dahulu menggunakan fungsi isEmpty apakah queue-nya kosong atau tidak, lalu nilainya akan dikembalikan. Jika queue kosong maka akan muncul tampilan pesan bahwa queue kosong. Tapi kita bisa menggunakan loop untuk menelusuri atau untuk mengecek setiap elemen dalam queue untuk mencetak nilainya ke layar. Jika terdapat queue atau elemen dalam queue, maka akan dicetak semuanya di layar dari elemen pertama kita masukkan hingga elemen terakhir yang kita masukkan sebelumnya. Lalu selanjutnya fungsi terakhir adalah fungsi destructor untuk mengurangi terjadinya error atau terjadinya memory leak. Destructor ini memastikan bahwa saat program berakhir semua node akan dihapus dari memori. Lalu yang terakhir
fungsi si menu interaktifnya itu ada integer main, kita deklarasikan QQ sini. Lalu selanjutnya ada pilihan integer, pilihan dan nilai. Di sini ada pilihan menunya, kita menggunakan do while dan switch. Pertama akan di cout menu queue link list. Pertama ada MQ, ada DQ, ada pick, dan juga display. Terakhir ada exit, kurang lebih seperti ini, mirip seperti sebelumnya ya. Lalu kita bisa compile and run. Kita akan cek untuk kodenya. Pertama-tama kita tampilkan terlebih dahulu isi dari queue-nya apakah ada. Nah, queue-nya kosong karena kita belum masukkan apa-apa ya, jadi sesuai ya. Lalu selanjutnya kita bisa tambahkan queue. Untuk yang sebelumnya kan maksimal adalah 5, dan jika kita memasukkan elemen ke-6, maka akan terjadi error atau tidak bisa ditambahkan ya. Bukan error sih, pokoknya tidak bisa ditambahkan karena sudah penuh. Kita akan coba untuk masukkan 6 elemen ke dalam queue ini. Misalnya kita masukkan 11, lalu selanjutnya kita masukkan 21, kita masukkan 23, lalu kita masukkan lagi 34, kita masukkan lagi 45. Ini sudah masuk berapa? 3, 4, 5. Nah, kita akan mencoba masukkan untuk elemen ke-6, kita masukkan 79. Nah, kita akan masukkan elemen 79. Nah, masih bisa ya. Jadi kita bisa masukkan 6 elemen jika kita lihat. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa masukkan lebih banyak dari sebelumnya. Lalu jika kita lihat atau kita pick nilainya, kita lihat nilai terdepannya, yang pertama yang tadi kita masukkan akan muncul angka 11. Lalu jika kita hapus, maka si angka 11 ini akan dihapus, dan jika kita pick, angka terdepannya akan berpindah ke 21, dan angka 11 nya dari list ini akan menghilang ya. Jika kita hapus lagi, nah akan berpindah menjadi 23. Nah, ini akan hilang juga. Lalu kita hapus, kita coba untuk menghapus jika queue-nya kosong. Nah, jika queue-nya kosong maka tidak ada elemen untuk dihapus. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk implementasi queue dalam linked list, dan juga untuk implementasi queue dalam array. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.